bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, terima kasih buat keagungan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu.
kami bersyukur buat hidup yang kau limpahkan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku cintakan dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. Ku cinta kau dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang kau dengar, biarlah berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman yang kau dengar, yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman bagaikan musik merdu dan nyaman. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu, kembali kami dapat memandang wajah-Mu, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, merasakan aliran sungai kehidupan yang mengaliri atas seluruh hidup kami, yang menyegarkan kami Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Silahkan Tuhan kembali mengajari kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah ya semua? Sudah salamnya semua? Sudah ya? Kayaknya masih kurang satu lagi. Tabrakan tadi suaranya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Mami, udah lama gak sharing Mami ini. Halo Mami. Angkat dulu tangannya. Sharingnya. Baik, Mak Tian mau sharing? Oke, suara saya cukup jelas ya? Suara saya jelas kah? Baik, mari kita mulai ya. Oke. Engkau tak akan mampu bertahan menghadapi godaan iblis. Suaranya masih oke kah? Gak ada suara, Pak. Syik satu. Oke, sudah ya?
Cek 1 2. Oke, baik. Oke. Baik, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Oke, patah dia. Baik, perhatikan ya, sekali lagi ya. Jadi visi itu kan sesuatu yang terjadi di masa depan, itulah visi. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai satu gambaran tentang apa sih sebetulnya nanti terjadi di masa depan, gitu. Kehidupan seperti apa gitu, maka kita itu akan sepertinya udahlah nanti suatu saat juga akan mati gitu ya. Adalah biarkanlah nanti dikirimkan ke lautan api, ya sudahlah gitu. Karena tidak punya sesuatu yang akan dituju gitu. Hidup jadi hambar gitu. Makanya sering sekali dikatakan menjadi mayat hidup gitu. Nah, apa yang kita alami sekarang itu sebetulnya nanti juga begitu. Di kehidupan yang akan datang juga begitu. Karena sebetulnya kehidupan yang akan datang itu gitu ya, kan sebetulnya sama semua kan. Kalau misalnya pikiran kita ini tidak ada di dalamnya itu tentang satu pengharapan, tentang kehidupan yang berubah, maka perjalanan hidup kita itu akan menjadi sangat membosankan, bahkan sampai memuakkan. Itu yang akan terjadi, itu yang akan dialami gitu. Jadi di masa yang lampau, kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah sebetulnya lebih kepada kepercayaan di Alkitab atau kepercayaan kepada doktrin saja gitu. Jadi kita itu tidak pernah tahu gitu sebetulnya kehidupan selanjutnya itu bagaimana sih. Ketika kita terbiasa dengan hidup yang kita lihat di dunia ini, maka itulah yang tersimpan dalam pikiran kita sebetulnya. Jadi makanya ketika menghadapi pemurniannya itu gitu, tidak akan bisa menghadapinya gitu. Ya sudahlah. Akhirnya nyerah, matilah. Nah, gitu. Jadi keluarnya perkataan itu gitu ya. Keluarnya perkataan itu adalah karena tidak ada lagi kehidupan. Kehidupan itu sebetulnya kan cuma dari Tuhan. Jadi kalau kita itu tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Dunia ini. Kehidupan dunia ini. Itulah yang ditawarkan dia. Bahkan ditawarkan dia, seluruh dunia ini ditawarkan dia. Makanya orang akan sibuk untuk mencapai keinginan-keinginan di dunia ini, saudara. Gak bisa melepaskannya. Selalu ada saja kita simpan. Yang orang tidak tahu. Tentang bagaimana kita ingin menggapai kebahagiaan dunia ini, saudara. Kebahagiaan dunia ini kan itu terpampang dengan jelas. Dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Ingin damai-damai saja, ingin tenang-tenang saja. Padahal, saudara, untuk mendapatkan kehidupan itu harus melalui pemurnian. Bukankah dikatakan kemarin di Lukas 24 itu? Ya kan? Ketika 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus itu, 2 orang murid itu,
Alangkah bodohnya kamu. Bukankah segala sesuatu tertulis tentang dia di dalam kitab suci dan kitab nabi-nabi, bahwa anak manusia harus mengalami kesukaran, harus mengalami penderitaan sebelum dia masuk kepada kemuliaannya. Itu. Jadi karena visi lah. Ada yang ingin dicapai. Inilah sebetulnya yang membuat kita itu bergairah. Makanya saya sering bisa merasakan gitu kalau saya mengatakan, coba dengarin ya, coba perhatikan. Kenapa kadang sulit sekali saudara respon saudara. Padahal saudara, kita ini harus sama-sama saudara bisa melihat. Masing-masing kita ini harus saling mendorong. Saudara sebagai pendengarnya bukan hanya mendengarkan, tapi memberikan keseriusan dari respon saudara. Waktu saudara serius, itu membuat yang berbicara itu, dia itu juga menambah pengharapan dia ketika dia bicara itu. Iya. Maka disitulah kita itu benar-benar bekerja sama gitu. Jadi dalam hal ini juga Tuhan itu seperti itu juga. Jadi Tuhan akan berbicara sesuai dengan tingkat pengertian kita. Di mana kita? Jadi di area sini saudara. Jadi kadang saya itu bisa merasakan gitu ya. Di area mana itu kadang-kadang harus diulangi gitu. Karena itu penting. Tapi ketika saya merasakan penting, respon saudara tidak sampai ke situ gitu. Itu yang buat akhirnya. Jadi ketika dua orang murid itu dalam perjalanan itu, mereka itu kan boleh dikatakan, kan itu dua orang dari antara murid. Entah siapa lah itu. Yang pasti bukan Petrus, yang pasti bukan Yohanes. Nggak disebutkan. Tapi kan pada waktu itu harusnya murid itu adalah orang penting kan. Tetapi walaupun mereka orang penting, tapi pada waktu itu bayangkan mereka itu tidak tahu. Berarti selama ini kemana aja mereka? Pastikan Tuhan sudah sering, bahkan kalau saudara baca, lihat di kitab Injil-Injil yang lain, sampai 3 kali dalam waktu yang berbeda dia menceritakan tentang apa yang akan dialaminya. Sampai-sampai kan ada yang menutupi penglihatan mereka sehingga mereka tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingat lagi di dalam Yohanes pasal 6 itu, ketika Tuhan mengatakan kamu mesti makan tubuhku dan minum darahku. Sementara orang Kristen zaman sekarang lebih parah lagi. Malah mengkultuskan si perjamuan kudus itu. Orang mengatakan ini perjamuan kudus. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus gitu. Karena mereka menganggap rotinya, anggurnya sebagai sesuatu yang kudus gitu. Maksudnya itu yang kudus itu ada kuasa magicnya gitu loh. Semua jadi begitu. Sama. Menantikan hari ke-50 juga kayak gitu juga.
mengkultuskannya. Padahal Tuhan itu mau menerangkan gitu. Itu semua adalah perjalanan gitu. Jadi manusia itu terlalu gampang dia puas. Pikirnya itulah Tuhan. Padahal pekerjaan Tuhan itu belum rampung. Bahkan ada banyak sekali dari pekerjaan Tuhan itu yang tidak kita pahami. Kita sudah berhenti aja di situ gitu. Apalagi tubuh kita sudah menjadi lemah gitu. Sehingga kita itu ketika umur kita itu sudah lemah, kita jadi berhenti belajar. Orang yang mempunyai visi, walaupun usianya sudah tua, dia tidak pernah berhenti belajar. Artinya dia tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Dia kan terus mencari dan selalu pasti ada. Tuhan terus berjalan, Tuhan terus menunjukkan pekerjaannya gitu. Di sinilah saudara letak daripada kegagalan kita, kegagalan manusia. Di satu sisi ketika Tuhan memilih kita, dia punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Tapi di sisi lain, kita itu telah berhenti puas. Puas dengan damai sejahtera, puas dengan ada makanan, ada minuman, puas dengan melihat anak-anak bisa sekolah baik-baik gitu. Puas dengan itu saja. Kalau misalnya anaknya tidak seperti anak-anak pada umumnya, yang patuh pada orang tua, yang rajin bekerja, sekolahnya baik-baik saja, dia akan gelisah. Kalau tidak melihat anak-anaknya seperti itu, dia akan gusar. Padahal kalau kita mau duduk di kaki Tuhan, maka kita akan melihat setiap orang kan harus menjalaninya. Gimana kalau nanti anaknya, gitu kan? Sekarang mungkin nampaknya baik-baik saja. Di depannya bagaimana nanti? Bukan berarti kita tidak mendidik anak kita. Tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tidak boleh memaksakan visi kita, mimpi kita. Seperti itu juga Tuhan. Makanya dia terus menunggu respon kita. Jadi ketika dia mau berbicara sesuatu yang baru, ketika kita itu nggak paham, dia nggak akan bisa. Apalagi kalau kita berpikir, yang penting aku sudah datang. Sayang sekali. Lihat ya. Ini sama seperti selama masa para pelaku pelayanan. Gitu. Di para pelaku pelayanan itu kan yang terendah. Jadi pikirannya sama. Kalau umat pilihan, mereka masih punya visi dia. Ingatnya visi ini bukan karena dihafal-hafal ya. Bukan. Kayak kita dulu perkatakan visi. Bukan. Nggak sama. Ini adalah seseorang yang di dalam rohnya. Ketika dia mengatakan, sekarang bawalah aku ya Tuhan. Kan dia bilang gitu kan, si Simeon kan. Karena aku sudah melihat Mesias yang kau janjikan itu. Jadi ketika kan umurnya juga sudah tua.
Tapi karena dia terus menunggu di bait suci, maka Tuhan memberikan hidup yang kekal itu. Jadi sebetulnya hidup yang kekal itu bukan tidak tidak sekedar sorga. Sorga itu kan tempat. Kan ada sorga, ada bumi kan gitu. Sorga itu alam roh. Gitu. Itu sebetulnya. Bumi itu alam fisik. Yang bisa kita pegang. Yang bisa kita lihat. Sementara sorga itu sebetulnya satu tempat. Dan itu sangat luas sekali. Dan neraka itu juga alam roh. Jadi dua tempat yang berbeda. Siapa yang bisa memasuki sorga? Orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih tangannya. Suci hatinya. Siapakah yang bisa naik ke gunungmu yang kudus? Makanya sebetulnya aturan-aturan untuk memasuki hal yang pertama itu, untuk memasuki selanjutnya, sebetulnya itu sederhana-sederhana saja gitu. Jangan khawatir, jangan takut, jaga hatimu. Terima orang sekalipun orang itu lebih rendah daripada dirimu. Karena kalau engkau menerima orang yang rendah, berarti engkau sedang menerima Tuhan. Terima dirimu diperlakukan dengan tidak baik, dihina. Nanti engkau akan mengalami yang lebih baik dari situ sebagai upahmu. Berarti engkau sudah lulus di situ. Nah, jadi ujian dikatakan bagi para pelaku pelayanan, saudara langsung ingat. Padahal mereka sudah pergi kemana-mana gitu kan. Lalu tiba-tiba mereka mendengarkan perkataan. Jangan sangka engkau bisa. Jangan sangkamu. Aku menghargai engkau. Engkau sampai di sini saja. Wah, tadinya mereka sudah bersemangat, mereka sudah tinggalkan semuanya untuk mengikuti Tuhan ini. Tetapi ternyata mereka hanya dikatakan sebagai keturunan Moab. Rendah sekali saudara. Jadi ketika dikatakan seperti itu, jadi mereka yang tadinya semangat, ya sudahlah untuk apa lagi, mereka berhenti. Ternyata kami cuma keturunan Moab katanya. Ya diubah kayak sedikit, kami ini sudah jadi umat pilihan katanya. Atau ya umat Tuhan aja lah. Tapi kalau kami dikatakan keturunan Moab, pelaku pelayanan, engkau harus kembali ke tempat asalmu katanya. Di mana tempat asalmu? Engkau harus kembali ke pelukan Sinaga Merah katanya. Waduh. Rasanya lemah sekali mereka. Iya, itu benar-benar saudara, Tuhan itu ngomongnya serius gitu pada waktu itu. Gitu. Karena kan pada waktu itu kan mereka sudah sampai pada satu keadaan di mana mereka benar-benar gak bisa lagi meninggalkan orang ini gitu. Jadi benar-benar orang itu, benar-benar dalam pikiran mereka adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi kalau dikatakan Tuhan ngomong kayak gini gitu, dalam kehidupan nyata mereka, itu seperti
benar-benar dalam pemikiran mereka orang yang bicara itu adalah Tuhan itu. Sudah sampai pada tingkat seperti itu gitu. Kan seperti itu juga ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Lalu Petrus menjawab, kemana lagi kami akan pergi Tuhan? Kami sudah percaya engkau lah Mesias itu. Oke, sekarang kamu udah percaya ya? Tapi itu kan dulu Tuhan Yesus itu kan tidak bilang dia Tuhan. Enggak. Walaupun sebetulnya orang harus menghormati dia sebagai Tuhan. Gitu sebetulnya. Tetapi kemudian hari jadi kedatangan kedua ini itu benar-benar berbeda saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua ini. Jadi disinilah dia itu mulai terus terang. Gitu loh sebetulnya. Waduh, haleluya. Sabar sebentar ya. Saya ke toilet dulu ya. Waduh. Ada yang mau sharing? Haleluya. Tuhan. Engkau akan sama sekali melepaskan semua harapanmu dan berkata, ya bagaimanapun juga aku akan mati. Lebih baik aku dihajar saja sampai akhir. Entah itu hajaran atau dikirim ke dalam lautan api, biarlah. Aku akan menerimanya saat itu terjadi. Ini sama seperti selama masa para pelaku pelayanan. Beberapa orang yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka adalah para pelaku pelayanan. Sehingga mereka tidak lagi mengejar kehidupan. Mereka merokok dan minum, memanjakan daging mereka, dan melakukan apa yang mereka sukai. Sudahlah, inilah
akhir hidup saya. Beberapa orang kembali ke dunia begitu saja untuk bekerja. Lingkungan yang kurang ramah pun demikian. Jika engkau tidak dapat mengatasinya, sedikit saja engkau lengah, engkau akan kehilangan semua harapanmu. Jika engkau tidak dapat mengatasi pengaruh iblis, engkau akan segera ditawan oleh iblis dan sekali lagi diserahkan pada kehancuran. Jadi sekarang ini engkau harus memperlengkapi dirimu dengan kebenaran. Engkau harus mampu hidup secara mandiri. Dan ketika membaca firman Tuhan, engkau harus mampu mencari jalan penerapannya. Jika tidak, ada pemimpin atau pekerja yang menyirami dan menggembalakanmu, engkau harus tetap mampu menemukan jalan untuk kau ikuti. Menemukan kekuranganmu sendiri, menemukan kebenaran apa yang harus memperlengkapimu dan yang harus kau terapkan. Perhatikan saudara. Disinilah saudara setiap kita itu yang terus mengikuti ini saudara. Ketika tidak ada persekutuan, ketika tidak ada pemimpin yang mengarahkanmu, yang menggembalakanmu, dikatakan, kamu mesti belajar sendiri. Jadi kita mesti tahu, ketika kita itu belajar sendiri, siapa sajakah yang akan mengalami dampaknya? Oke, pertama kita mengalami dampaknya. Tapi selanjutnya kita harus tahu ada dampak yang akan dialami oleh lingkungan sekitar kita. Itulah visi saudara. Itulah kehidupan yang berjalan. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan mengalami dampaknya. Tentu yang paling pertama dampaknya adalah kelompok ini. Karena dengan kelompok ini mendapatkan dampaknya, maka di sekitarnya akan digoncang. Gitu loh. Jadi disinilah kita mesti bisa melihat pekerjaan Tuhan itu. Itu yang membuat kita diam-diam terus mengikutinya. Jadi saudara mesti perhatikan setiap kata yang saya ucapkan. Setelah kita membaca ini kan, ada kata-kata yang saya ucapkan berikutnya. Ke area mana saya mengucapkannya. Saudara mesti mengikutinya. Dari situ nanti kita tahu kehidupan seperti apakah yang disediakan Tuhan sebetulnya bagi kita. Jadi gak cukup hanya begini. Oh, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan masuk surga. Surga yang bagaimana nanti ini gitu. Harus punya gambaran itu gitu. Gak boleh cuma surga, oh di surga itu. Oh jalannya terbuat dari ini, ada malaikat-malaikat di sana, kehidupan sudah indah saja. Kalau itu di dunia pun orang berusaha membuatnya. Kalau benar itu surga seperti itu saja, orang sudah membuat surga di dunia loh sudah. Peraturan-peraturan setiap negara itu membuat negara mereka itu menjadi negara yang nyaman. Seperti Swiss misalnya gitu. Di sana orang bisa menghabiskan hidup mereka sampai masa tua mereka. Iya, dengan nyaman tanpa ada gangguan, tanpa ada kejahatan. Iya. Tanpa memikirkan kekurangan. Semua pemerintahan mereka tidak ada yang korupsi. Tapi apakah mereka benar-benar mengalami hidup itu? Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang diberikan Tuhan itu kayak apa sih? Kan iblis kan menawarkan kedamaian juga. Menawarkan ketenangan juga. Menawarkan kebahagiaan juga.
Sampai dibuatlah program-program semuanya, perlindungan, asuransi. Dan tidak sedikit orang yang tergiur dengan semua asuransi itu. Misalnya, kalau sudah dijerat oleh yang namanya takut terjadi lagi sakit yang kemarin, coba lihat, makan ini jadi gak bisa, makan itu jadi gak bisa. Sebetulnya bukan gak bisa, tapi takut. Di satu sisi pikirannya benar, misalnya, oh gak bisa makan ini, gak bisa garamnya terlalu banyak, gak bisa terlalu ini, gak bisa makan ini. Aduh. Enggak loh, gak kayak gitu loh. Sehingga tidak ada semangat. Iya. Yang lama itu tumbuh itu dari istri saya. Jadi sering sekali saya merenungkan. Aduh, lama sekali ya. Ya istri saya sudah berjalan. Ya. Bisa makin diri, makin bisa menggerakkan tangannya ini. Tapi yang paling sulit itu adalah kesadaran akan Tuhan ada di sini. Sulit sekali. Iya. Saya seperti kehilangan istri saya yang dulu. Iya. Iya. Dan rasanya, aduh, bisa ya. Iya. Jadi kira-kira dikatakan tadi, pada akhirnya ya sudahlah. Gak ada lagi fighting spiritnya itu gitu. Karena apa? Karena tidak seperti yang dibayangkan dulu. Disuruh mencoba berusaha, tapi gak bisa. Akhirnya sudahlah. Gitu. Jadi bukan masalah sekarang lagi berjalan tidak berjalan. Enggak, bukan itu lagi. Ada sesuatu. Jadi saudara, ini satu gambaran saudara. Jadi ketika saya mengatakan seperti itu saudara, Tuhan kasih gambaran itu kepada kita. Tuhan kasih gambaran itu kepada saya. Jadi bukan, gak ada menyalahkan di sini. Bukan. Tapi di sinilah kita itu mesti belajar. Gimana kalau itu dihadapkan kepada saya? Di mananya gitu. Jadi lihat, harus menemukan kekuranganmu sendiri, menemukan kebenaran apa yang harus memperlengkapimu dan yang harus kau terapkan. Dapatkah Tuhan terus-menerus menyertai manusia setelah datang ke bumi? Enggak bisa.
Demikian juga saya. Saya kan gak dapat terus menyertai saudara. Iya. Saya terbatas. Tapi puji Tuhan saudara. Kita tiap hari. Berarti kalau dihitung saudara, persekutuan kita tiap minggu itu ada 9 kali saudara. Dalam satu minggu. 9 kali. Puji Tuhan saudara. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara, itu tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan kita. Iya. Karena dunia ini berkembang juga. Berkembang dalam hal apa? Terus menawarkan kenikmatan dunia ini, saudara. Akhirnya waktu kita berkurang. Kita kekurangan waktu. Bahkan kita kehabisan waktu. Dalam pemahaman mereka, beberapa orang meyakini, Tuhan, jika Engkau tidak membentuk kami sampai pada tahap tertentu, pekerjaanmu tidak bisa dianggap selesai karena iblis akan menuduhmu. Kuberitahukan kepadamu, begitu aku telah selesai mengucapkan firmanku, pekerjaanku telah berhasil diselesaikan. Coba renungkan perkataan itu. Tuhan Yesus dulu ketika dia datang, menurut ukuran dunia berhasil atau gagal? Bukankah gagal? Gagal kan? Menurut ukuran dunia, saya gagal atau berhasil? Saya gagal kan? Bahkan menurut ukuran saya sendiri. Saya gagal. Saya sering sekali gelisah. Sama seperti Tuhan. Dulu ingat dia ketika dikatakan, maka masgullah dia, memilukan hatinya. Ketika dia menciptakan manusia, menyesallah Tuhan katanya. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan mengkhawatirkan kita. Tetapi bukan berarti dia harus terus menuntun kita. Iya. Makanya Tuhan Yesus selalu mengukur dulu murid-murid. Hanya yang paling diperhatikan dia adalah, yang paling ditekankan dia, pakai telingamu untuk mendengarkan. Dengarkanlah dengan serius. Tapi apakah murid-muridnya melakukannya? Tidak juga. Sehingga pada waktu dia bangkit itu, ketika menampakkan diri, Tuhan mengatakan, alangkah bodohnya kamu. Pas ketika dia naik ke sorga lagi kan gitu juga. Kepala mereka terus ke atas, lihat Yesus naik itu kan. Masih nggak ngeh gitu. Barulah malaikat itu harus datang kan, berbicara kepada mereka. Hai, orang-orang Galatia yang bodoh katanya. Dia yang naik itu seperti itu juga nanti dia turun katanya gitu loh. Tapi siapa yang melihatnya? Yohanes di Pulau Patmos kan. Tapi orang berikutnya percaya enggak? Kalau Tuhan sudah datang kedua kali, enggak percaya kan? Bayangkan 1000 tahun lebih. Baru ada
orang yang mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali. Iya kan? Dari dulu tuh belum waktunya, bayangkan 1000 tahun lebih. Baru ada orang mengatakan Tuhan sudah datang. Tetapi walaupun demikian, wah, sama seperti kekristenan dulu dianiaya, maka mereka mengalami penganiayaan yang hebat juga. Ketika saya mengatakan Tuhan sudah datang, coba lihat, pada pergi kan? Lalu ketika saya melihat itu, saya kan akan sedih gitu. Ya kan awal-awal rasanya, aduh gimana ya. Makanya saya coba supaya ya saya mix lah gitu kan. Bahkan ada yang sampai takut mendengarkan persekutuan ini. Padahal ketika nggak mendengarkan pun tetap juga sebetulnya nggak keluar juga dari masalahnya. Iya kan? Sudahlah, aku nggak usah dengarkan dulu. Pikirnya bisa lebih baik hidupnya. Enggak juga, makin ribet. Kemarin aku sudah lakukan tuh. Tapi justru yang terjadi apa? Beruntun. Kan gitu ceritanya. Sampai orang begini, udah lama mati aja lebih baik lagi. Disitulah saudara, seseorang itu ternyata tidak punya kebenaran, tidak punya visi. Dia tidak melatih dirinya untuk menerapkan. Gitu ya. Berakhirnya pekerjaanku merupakan bukti kekalahan iblis. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaanku telah berhasil diselesaikan tanpa tuduhan apapun dari iblis. Gimana? Kapanlah dia? Kapanlah tuduhan iblis itu berakhir? Urusan Tuhan sama iblis kan di alam roh sudah selesai. Maka ini katakan, lihat, aku melihat iblis dilemparkan. Celakalah engkau hai bumi, karena iblis telah dilemparkan kepadamu. Apa maksudnya? Orang kan gak ngerti ya. Itu terjadi dulu atau sekarang atau di masa depan ya. Ketika dikatakan iblis itu akan diikat, dimasukkan ke dalam ini, diikat selama 1000 tahun, lalu dilepaskan di akhir zaman. Sedikit waktu lagi dilepaskan. Lalu setelah itu Tuhan akan menghanguskan dengan api yang keluar dari mulutnya. Tuhan bersama dengan orang kudusnya. Itu kan yang kita tahu, tapi prosesnya bagaimana itu terjadi kekalahan iblis itu, itulah yang kita nggak ngerti. Karena kita tidak merenungkan kata demi kata. Kita tidak tahu alur jalan Tuhan, cara Tuhan berbicara itu kita nggak ngerti. Karena kita nggak pernah belajar ngerti. Kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita terlalu sibuk dengan tujuan hidup kita. Apalagi Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Darahku sudah tertumpah untuk korban persembahan. Katanya itu. Dan bagiku telah tersedia mahkota kehidupan. Bagaimanalah ketika Yohanes mengatakan,
ketika dia melihat surga itu, ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkota mereka. Gitu kan? Mereka nggak berani pakai. Gimana lah Paulus ketika dikatakan jangan mendapatkan mahkota? Oke? Berarti kan itu perkataan itu kan tidak benar. Tetapi perkataan itu tuh sudah melekat kuat di dalam hati orang percaya kemudian. Tapi kan jelas-jelas di dalam Alkitab mereka melemparkan mahkotanya. Apakah itu nanti? Kalau nggak dari sekarang kita melemparkan mahkota kita. Apakah nanti kita akan melemparkan mahkota kita? Kan gitu kan? Mahkota itu kan sesuatu yang kita pegang teguh. Saya dipilih Tuhan. Kan gitu kan? Saya bisa melakukan ini. Saya bisa memenangkan jiwa banyak sekali. Lalu saya pikir, saya bisa gunakan itu sebagai mahkota saya untuk menghadap Tuhan nanti. Apakah begitu? Di situlah nanti Tuhan berterus terang. Iya. Kan saudara mendengarkan itu setiap hari. Terus saya katakan itu. Dan kira-kira seperti itu. Orang mau menjadi gembala. Wah, berusaha menjadi baik dia. Jadi gembala yang baik. Dia kunjungi. Dia kasih sembako. Didoakan jemaatnya. Hubungan. Ya kan? Dia sabar terhadap semua orang. Banyak orang berkumpul kepada dia. Gitu kan. Tetapi waktu dia mulai menegur, lari. Waktu dia tidak seperti dulu lagi. Kan konsekuensinya kan. Kalau kita itu mengejar Tuhan. Konsekuensinya kan kita itu akan dimurnikan. Kan itu sebetulnya. Tetapi kita menolaknya. Sampai hari ini. Entah alasan apa saudara. Saudara yang tahu. Iya. Karena dalam hal ini saudara, saya nggak perlu tahu apa yang saudara hadapi. Saya nggak tahu. Bahkan yang dipikirkan istri saya pun saya nggak tahu. Ketika saya katakan hal tadi itu, saya nggak tahu di mana masalahnya. Dan saya tidak bisa memaksanya. Ketika Yesus bicara, nanti di akhir zaman katanya, Ratu Seba akan datang menghakimi kamu. Karena Ratu Seba sampai datang dari selatan untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sementara yang ada di sini jauh lebih tinggi dari hikmatnya Salomo. Kira-kira kayak gitu sekarang. Iya. Kan semua saya sudah bilang terus sejak awal. Terus saya ulang-ulangi gitu. Nggak ada kita yang layak. Nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Pendeta hebat manapun nggak berani ngomong kayak gini. Mereka hanya membicarakan doktrin yang lama. Coba mereka pikirkan, bagaimana ya kalau Tuhan sudah datang? Coba. Nanti mereka akan tersingkap, mereka kayak orang bodoh.
Iya, karena mereka kan mendengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah mereka dengar. Kan seperti itu saya terus bicara sama saudara kan. Kayak orang gila aja saya terus ngomong kayak gitu. Kan Tuhan Yesus juga ngomong kayak gitu terus kan. Makanya dia dianggap orang sesat. Gimana? Aku kan ngomong kebenaran kata dia. Tapi kenapa kamu berusaha membunuh aku katanya. Siapa yang bunuh kamu? Siapa yang mau bunuh kamu katanya. Dasar kamu orang gila, kerasukan. Itu Tuhan Yesus loh. Yang kita puja-puja itu loh. Dia ngomongin kayak gitu. Sampai Petrus pun menarik tangannya. Gimana lah mau bilang. Itulah yang kita alami juga. Jadi sebetulnya gimana sih Tuhan? Iya. Kamu tidak tahu. Aku ada di antara kamu. Padahal sudah sangat nyata setiap hari. Kamu gak belajar takut akan Tuhan. Kadang saudara kalau saudara mendengarkan ini, seolah-olah saya menghakimi saudara. Padahal kita semua di sini mendengarkan. Iya. Jadi sebetulnya dalam hal ini saudara, ketika saya bicara itu saudara, saya sama dengan istri saya mendengarkannya. Sama. Sama dalam hal ini. Cuman masalahnya suara itu didengarkan melalui mulut saya, suaminya. Gitu loh. Jadi kan gak bisa bilang, kok papi ngomong kayak gitu? Kan gak bisa. Sama juga saudara demikian. Masa bapak ngomong kayak gitu? Gitu loh dulu Tuhan juga kayak gitu. Kita semua di sini duduk di kaki Tuhan. Gak ada orang yang bisa meninggikan diri. Orang ini gak bisa mengatakan dirinya Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Itu. Makanya kan Yesus kemarin bilang kan dia itu saksi. Saksi Kristus. Yang memiliki kesaksian Kristus. Gitu loh. Jadi sebetulnya ketika dia kembali kepada Bapa, mau kita cari lagi Yesus seperti yang ada di Alkitab. Yang gak bisa orang dia sudah kembali kepada Bapa. Sama seperti kita lah kalau kita sudah tamat SMA dulu. Masih bisa kembali kah kita itu jadi anak SMA lagi? Enggak kan. Itu kan tinggal kenangan. Bisa kembali kan. Kalau kembali ke situ, wah sudah pada hancurlah rumah tangga orang. Iya kan? Dulu pacarku atau SMA, ya hancur lah. Udah. Baik, itu kan. Kita belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Nanti temukan kebenarannya sendiri. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terus menolong kami. Engkau terus membimbing kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 1, 2, 3. Oh, gimana? Gak ngerti. Ayo. Salah.
sangka ya. Bentar ya. Iya. Oke, Tuhan berkati semua.